Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 948 Sembarangan. Andrili segera memberikan resep yang ditulis oleh Thomas Qin pada Ronnie Zeng. Siapa yang membuka resep ini? Tuan Qin. Ronnie Zeng melirik resep tersebut dan langsung mengernyit saat pandangan pertama. Sembarangan. Resep ini tidak benar, bukankah ini membahayakan orang? Seketika, raut wajah semua dokter berubah. Berbahaya. Tidak mungkin, ini adalah resep yang ditulis oleh Thomas Qin. Thomas Qin adalah sosok orang yang sangat dipercaya di rumah sakit People's Hospital. Sebelumnya dia juga telah menyelamatkan beberapa orang yang menderita penyakit yang sangat serius, dan semuanya terselamatkan saat kondisinya sangat kritis. Bahkan dia juga pernah menyelamatkan orang yang telah meninggal. Dengan keterampilan seperti itu, bukankah sangat luar biasa? Namun, hari ini Ronnie Zeng malah mengatakan bahwa resep yang ditulis oleh Thomas Qin itu berbahaya. Dia memang seorang yang tidak memiliki segala sertifikat, tapi dia telah menolong banyak nyawa, dan dia adalah Thomas Qin. Sedangkan yang satunya, seorang yang memiliki kuasa dan sertifikat, dokter ternama di kota Beijing, seorang yang berasal dari keluarga tabib terkemuka, Ronnie Zeng. Mereka telah masuk ke dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Sambil melihatnya, Ronnie Zeng terus menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan berat hati. Longli, Peony, Akonite. Obat ini jelas untuk memandamkan panas dalam, dan juga pencahar yang luar biasa. Untuk kondisi pada umumnya, orang yang tidak bisa buang air besar, atau yang sembelit. Semua yang tertulis ini sangat merugikan, dengan pencahar yang luar biasa otomatis akan sangat berbahaya. Dan kondisi tubuh para pasien ini juga semakin melemah. Jika terus diare seperti, bukankah bisa mencelakai nyawa mereka? Coba kalian sekarang periksa semua pasien yang ada, lihat apakah mereka sekarang dalam kondisi emas. Ronnie Zeng sebagai seorang bos yang memerintahkan semua dokter untuk memeriksa pasien. Setelah melalui berbagai pemeriksaan, dokter mulai mengerutkan keningnya. Kadar gula darah dari pasien sangat rendah, tekanan darah juga rendah dan memang sangat emas saat ini, seperti sedang mengalami trauma. Setelah melalui pemeriksaan, hasilnya sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Ronnie Zeng. Kondisi semua pasien saat ini sangat lemah, bahkan hampir pingsan. Mungkin jika kadar obatnya sedikit lebih besar, kemungkinan besar pasien mengalami trauma dan harus segera diselamatkan. Ronnie Zeng tersenyum sinis dan berkata, kemampuan ini yang dimiliki oleh ahli khusus kalian. Apa ini mengobati? Sungguh membahayakan. Jika kalian tidak ingin menimbulkan masalah, biarkan aku yang menangani pasien-pasien ini. Sekarang, berikan obat untuk pembersih lambung kepada semua pasien, agar bisa memuntahkan semua isi obat yang belum dicerna. Ini, Andrili sedikit bingung, Yain. Sisi ini mempertaruhkan nama baik Dr. Qin, tapi sisi Yain juga Ronnie Zeng. Selain itu, teori mereka berdua sama sekali berbeda, entah harus mendengarkan yang mana. Thomas Qin juga tidak berbicara, dia hanya menyaksikan dan mengernyit. Melihat semuanya diam saja, Ronnie Zeng mencibir. Baiklah, tidak ada yang mau gerak, kalau begitu aku akan menelepon. Selesai berbicara, Ronnie Zeng mengeluarkan ponselnya. Halo, ayah. Aku sekarang berada di rumah sakit People's Hospital, ada sebuah masalah yang ingin aku laporkan padamu. Lalu, Ronnie Zeng pun menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi, dan Roy Zeng segera mengetahuinya. Tak lama kemudian, Ronnie Zeng menyerahkan ponselnya kepada Andrili. Dekan Li, ayahku ingin berbicara denganmu. Andrili menerima ponselnya dan berbicara dengan sopan. Ketua Zeng, apa kabar? Aku Andrili. Dekan Li,
Aku dengar rumah sakit kalian mencari seorang dari pihak luar dan meresepkan obat yang berbahaya. Apakah resep ini sudah diuji sebelumnya? Kalian tidak bisa menggunakan resep rumahan untuk mengobati orang, bukan? Jika kali ini menimbulkan masalah, ini akan menjadi sebuah insiden massal. Kita harus segera menanganinya dengan seorang dokter dan cara yang bisa diandalkan. Pada saat ini, kamu harus mengambil langkah. Ronnie Zeng adalah seorang spesialis kuli dan sangat terkenal di penjuru negeri. Aku sarankan kalian menyerahkan masalah ini kepada Ronnie Zeng untuk menjadi ketua tim dalam tim ahli khusus. Bagaimana menurut Dekan Lee? Perkataan ketua Zeng ini sungguh membuat Andri Lee tak berkutik. Lagi pula dia adalah seorang ketua dari Asosiasi Medis Provinsi Handong dan ucapannya sangat bijaksana. Baiklah, aku akan mendengarkan saran Anda, Ketua Zeng. Setelah menutup teleponnya, Andri Lee berkata, sekarang aku umumkan, Ketua Tim Ahli Khusus dalam insiden kosmetik XX digantikan oleh Ronnie Zeng. Dr. Qin, untuk sementara waktu kamu bisa istirahat dulu. Yamanda Su mengerutkan keningnya dan berkata, tapi, Dekan Ronnie Zeng segera berkata, tidak ada tapi-tapian, Yamanda, kamu tenang saja, selama ada aku semua pasien ini akan aku sembuhkan. Selesai berkata, Ronnie Zeng melirik ke arah Thomas Qin dengan penuh hina, dan berkata, resep yang kamu buka ini sungguh membahayakan banyak orang. Kedepannya kamu tidak perlu menunjukkan batang hidungmu lagi, aku harap kamu tidak ikut campur dalam masalah ini, pulanglah. Thomas Qin memandangnya dengan datar, lalu melirik ke Andri Lee dan bertanya, apa kalian yakin? Ronnie Zeng tertawa keras, apanya yakin atau tidak yakin, selama ada aku, apa mereka masih memerlukan manusia sepertimu? Mumpung masih muda, lebih baik kamu belajar lagi dan baru datang, sekarang pulanglah. Thomas Qin tersenyum dan berkata, kalau memang begitu, aku akan pergi. Selesai berbicara, Thomas Qin segera berbalik badan dan pergi. Karena Ronnie Zeng begitu percaya diri, maka biarkanlah dia yang menanganinya. Yamanda Su sempat ragu-ragu untuk sejenak, namun dia tetap memilih tinggal di rumah sakit. Meskipun dia juga ingin pergi bersama Thomas Qin saat ini, tapi begitu banyak pasien yang ada di rumah sakit ini dan mereka semua adalah korban dari mengikutinya untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu, untuk sementara waktu Yamanda Su tidak ingin pergi, dia ingin menemani para pasien. Lalu, Ronnie Zeng mulai memberikan perintah, lakukan pembersihan lambung kepada semua pasien. Aku akan buatkan plester dan tempelkan ke belakang punggung mereka, kemudian berikan mereka obat luar, seharusnya efeknya akan segera terlihat. Selesai berbicara, semua dokter segera melaksanakan tugas mereka. Bagaimanapun juga saat ini ketua tim ahli khusus adalah Ronnie Zeng. Ronnie Zeng berkata kepada Yamanda Su, Yamanda, kamu tenang saja, selama ada aku, semua pasien ini pasti akan segera sembuh. Meskipun dia lebih percaya kepada Thomas Qin, tapi saat ini dia hanya bisa menaruh harapan kepada Ronnie Zeng. Semoga saja. Yamanda Su kemudian duduk di koridor rumah sakit, dan menunggu dengan sabar hasil dari para pasien ini. Melihat sikap Yamanda Su yang begitu cuek padanya, raut wajah Ronnie Zeng mulai kesal, lalu dia pun mengeluarkan ponselnya dan diam-diam menelepon Roy Zeng. Ayah, ada seorang dokter dan aku ingin menghancurkannya. Yamanda Su tertidur di koridor tempat dia duduk sebelumnya, dan saat dia kembali membuka matanya, hari sudah gelap. Dia menemukan sepotong pakaian yang sedang menyelimuti tubuhnya, dan di sampingnya terdapat Ronnie Zeng yang sedang duduk bersamanya. Yamanda Su terkejut, dan segera beranjak dari duduknya. Untung saja Ronnie Zeng masih termasuk seorang pria yang baik, dia tidak melakukan hal aneh padanya. Kamu sudah bangun, Yamanda. Semua pasien sudah dalam kondisi stabil, aku sudah membersihkan lambung mereka, plester dan ditambah lagi akupuntur, serta beberapa salep oles. Kondisi mereka sudah mulai stabil, kamu tenang saja. Yamanda Su menghelakan napas, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka Weibo, dia ingin melihat perkembangan berita terbaru.
Baru saja dia membuka Weibo, kini berita utama bukan lagi mengenai dirinya, berita mengenai Yamandasu mulai sedikit demi sedikit menurun. Namun, setelah dia melihat lebih jelas lagi, dia semakin mengerutkan keningnya. Dr. Qin. Kini berita teratas telah berganti menjadi Dr. Qin. Dr. Qin, terobosan terbaru dan penipu masa kini. Judul berita ini sungguh sangat mengejutkan. Sebelumnya Dr. Qin pernah menghadiri konferensi pengobatan tradisional, dan apa yang dia sampaikan saat ini masih diingat jelas oleh orang-orang. Dr. Qin telah menjadi inspirasi dari banyak orang, terutama para rekan-rekannya. Banyak orang yang sudah mengetahui seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh Dr. Qin setelah bertemu dengannya. Tapi, kini keluar masalah seperti Dr. Qin seorang penipu. Setelah membukanya, berita pertama yang tertulis adalah, Dr. Qin telah mengeluarkan sebuah resep yang sangat berbahaya di Rumah Sakit People Hospital Kota Donghai, dan langsung dibeberkan oleh Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Kota Beijing. Pasien hampir meregang nyawa. Untung saja ada Wakil Kepala Zeng, sehingga bisa menyelamatkan nyawa para pasien yang telah berada di ujung tombak. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.